Di awal film diperlihatkan 3 orang jelema mantangul yang seenak dengkolnya membuli orang. Ketua mereka bernama Miles. Mereka pergi ke sekolah hanya untuk mengganggu teman-temannya, termasuk Jimmy, orang yang hampir tiap hari mereka bully. Meski sering dibully, Jimmy terus bersabar dan tidak pernah melawan mereka. Jimmy sendiri memiliki teman bernama Andy dan Lily. Mereka bersahabat dan sering bersama ketika di sekolah. Jimmy sendiri memiliki ibu dan ayah yang sangat menyayanginya. Ayahnya mencoba mendorong Jimmy agar mau mendekati gadis-gadis di sekolahnya. Namun di sini Jimmy merasa minder dengan perawakannya yang gendut dan bau asem. Oh no, Dad, I could take care of that. Thanks a lot. Singkat cerita, Jimmy dan kedua temannya hendak berangkat ke sekolah. Tiba-tiba ada kelompok Miles datang. Lily yang melihat hal itu langsung pergi terbirit-birit. Di sini kelompok Miles membuli mereka dan memalak Jimmy sebesar $100. Saat itu $100 memang sangatlah besar, apalagi Jimmy masih sekolah. Jimmy sendiri tidak punya uang sebesar itu dan Miles akan membicarakan lagi hal itu di sekolah nanti. Saat di sekolah, Lily juga tidak luput dari bulian mereka. Setelah jam pelajaran selesai, Jimmy mencoba menghibur Lily dan akan mentraktir Lily pada hari itu. Di kantin, Andy dan Lily melihat Jimmy makan dengan porsi yang sangat banyak. Hal itu tentu membuat mereka keheranan. Saat itu, Andy dan Lily mencoba mencomblangi Jimmy dengan seorang wanita yang bernama Adrian. Karena kedua temannya tahu kalau Adrian terus saja memperhatikan Jimmy. Tiba-tiba Miles datang mengganggu makan mereka. Di sini Miles meminta uang $100 yang ia minta sebelumnya, hingga membuat orang-orang di sampingnya terganggu dengan Miles. Saat Miles ditegur, ia malah memberontak dan memaki murid yang menegurnya dengan mengatakan "sia hidung", hingga ada murid yang lebih besar dari Miles menghampirinya. Tentu saja Miles langsung takut lalu pergi meninggalkan mereka. Saat Jimmy hendak pulang, ia dijegat lagi oleh Miles. Ia benar-benar kesal atas peristiwa tadi di kantin. Di sini Miles terus ingin memalak Jimmy. Namun di sini Jimmy yang merasa tidak punya hutang apapun kepada Miles tentu menolaknya. Hal itu membuat Miles sangat marah. Ia pun menghajar Jimmy. Hingga pemilik rumah di daerah situ keluar dan menyuruh Miles untuk cepat pergi dari sana. Orang ini bernama Mr. Action. Setelah Miles pergi, Mr. Action membawa Jimmy ke rumahnya untuk diobati. Clarence Jackson, that's my name. Di sini mengungkap fakta kalau Mr. Action adalah mantan petinju kelas berat. Ia juga mengenal dunia tinju berpuluh-puluh tahun lamanya. Mendengar hal itu, Jimmy tertarik dan ingin juga latihan tinju. Jimmy meminta Mr. Action untuk melatihnya, agar Jimmy bisa mengalahkan Miles dan menghentikan pembulian di sekolahnya. Di sini Mr. Action mengiyakannya. Namun Jimmy akan dilatih oleh teman Mr. Action, karena Mr. Action merasa dirinya sudah terlalu tua untuk melatih Jimmy. Look at me, I'd get my ass kicked. Yes. Setelah Mr. Action mengantar Jimmy pulang, si ibu kaget melihat Jimmy dengan luka lebam. Di sini Mr. Action menjelaskan kalau Jimmy dihajar oleh teman sendiri di depan rumahnya. Kemudian orang tua Jimmy berterima kasih kepada Mr. Action karena telah mengobati dan mengantar Jimmy sampai ke rumah. I appreciate what you did, but Esok harinya tiba-tiba Jimmy datang dengan kedua orang tuanya ke rumah Mr. Action. Di sini mereka meminta agar Mr. Action melatih Jimmy. Akhirnya Mr. Action membawa mereka ke camp latihan milik salah satu temannya. Temannya itu bernama Manny. Di camp itu, Mr. Action menceritakan kepada Manny perihal Jimmy. It's not one to run away. I witnessed. oh no, I mean pleasantly plump. I'm gonna get my ass. Di sini Manny pun langsung bersedia melatih Jimmy. Manny hanya berpesan kalau Jimmy harus bersungguh-sungguh dalam latihan nanti. Esok harinya Jimmy pergi untuk latihan di campnya Manny, diantar oleh Mr. Action. Di sini Jimmy terlihat sangat serius untuk berlatih. Twist it in. Oh,
Okay, now jab. That would do the jab. Right hand. Do this one right here. Okay, now hit the hand. That's how he got into the grill business. The heavyweight championship of the world. You know how he did it? Setelah latihan itu selesai, Mr. Action mengantarkan lagi Jimmy ke rumahnya. Di jalan, Jimmy curhat ke Mr. Action kalau di sekolah ia terus dipintai uang $100 oleh Miles. Selain itu, Miles juga sering membuli dirinya dan teman-temannya. Di sini Mr. Action menyarankan agar Jimmy mengiyahkan saja permintaan Miles itu, bahkan menambahkannya lagi menjadi $200, asalkan tempo waktunya diperpanjang. Mr. Action berharap ketika jatuh tempo nanti, Jimmy sudah menguasai bela diri dan balik menghajar Miles, tanpa harus membayar $200 tersebut. Well, we need at least some now. But if you wait a little bit, you'll get... Esok harinya, Miles mendatangi lagi Jimmy untuk meminta uang $100-nya. Sesuai dengan rencana awal, Jimmy meminta tempo dan akan membayarnya menjadi $200 asalkan dengan waktu 1 bulan. Akhirnya Miles pun termakan dengan siasat ini. Ia menyetujui hal itu. Don't. Instead of the $100 I owe you, I'll give you two. Yes, I promise I'll give it to you. You really gonna give it to me? Setelah pulang sekolah, Jimmy kembali lagi untuk berlatih. Come on, right hand hard. Okay, come on now. Pivot on your back foot, right hand. Okay, now come on, left. Namun pada hari ini, Jimmy tidak bersemangat. Bahkan pukulannya semakin menurun dari hari kemarin. You know who he's talking about, Jimmy? Hal ini mendapat teguran dari Manny. Di sini Jimmy mengatakan kalau dirinya sangat kelelahan. Ia tidak punya lagi energi pada hari ini. Kemudian Manny mengadu kepada Mr. Action kalau Jimmy hari ini sangat tidak bersemangat latihan. Di sini Mr. Action memahami hal itu dan ia akan bertanya langsung kepada Jimmy. I hear you, Manny. Ketika mengantarkan Jimmy pulang, Mr. Action bertanya pada Jimmy, mengapa hari ini tidak sangat bersemangat? Jimmy menjawab kalau dirinya sekarang sangat putus asa dan menganggap semua ini akan sia-sia. Dirinya gendut dan lemah dan ia tidak mungkin bisa melawan Miles dalam waktu 1 bulan. Jimmy juga sekarang rela kalau dirinya dibully seumur hidup. Namun Mr. Action terus memberikan semangat dan menyuruh Jimmy agar tidak gampang putus asa. Mendengar hal itu, akhirnya Jimmy termotivasi kembali. Esok harinya Jimmy dan temannya didatangi lagi oleh kelompok Miles. Di sini Miles terus membuli lagi Jimmy dan teman-temannya. Dan juga memaksa Jimmy agar segera memberikan uang $200-nya. Miles juga mengancam kalau sampai Jimmy mengingkarinya, Jimmy dan teman-temannya akan dihabisi satu persatu. Melihat Lily dipukuli, Jimmy tidak tega dan terus menghiburnya. Jimmy melihat teman-temannya yang terus diperlakukan seperti itu, Jimmy semakin bersemangat untuk bisa menghajar Miles. Setelah itu, Jimmy kembali lagi ke camp latihan Manny. Hari ini Jimmy berlatih sangat keras dan bersemangat. Jab, right hand. Okay, you gotta turn on that back. Jab, jab. Okay, now right hand. Let's go. Jab, jab. Right hand. Turn on that foot. Jab, jab. Okay, now right hand. Hingga tak sengaja Jimmy memukul Manny. Mr. Action dan Manny sangat takjub melihat semangat Jimmy hari ini. Esok harinya di kantin sekolah, Jimmy bercerita ke Andy kalau suatu hari Jimmy akan menghajar Miles. Jimmy juga bercerita kalau dirinya sekarang berlatih tinju agar bisa mengalahkan Miles. First off, it's not his money. Wait. Tiba-tiba Adrian mendatangi mereka dan mencoba mengajak Jimmy berkencan. Adrian mengajak Jimmy ke acara pesta yang diadakan Betty, yaitu teman sekolahnya, pada malam ini. Jimmy yang merasa tidak enak dengan Adrian, akhirnya ia mengiyahkan ajakan Adrian tersebut. Singkat cerita, Jimmy berada di pesta itu. Do you know, like, it's fresh air. Really enjoys fishes. Di sini terlihat mereka saling menyukai, bahkan mereka juga bercerita tentang pengalamannya masing-masing. Namun ketika sedang asik berkencan, Yeah, they're great. tiba-tiba datang anak buah Miles. Di sini Jimmy langsung mengusir mereka. Terlihat sekarang Jimmy sudah memiliki nyali untuk melawan kelompok Miles.
Tak terasa waktu demi waktu sudah dilewati Jimmy di latihan Ken itu. Di sini Jimmy dihadapkan porsi latihan yang lebih sulit. How you doing? Ini adalah latihan bela diri tersulit yang diajarkan kepada Jimmy. Namun, Jimmy berhasil melewati latihan itu dengan sangat baik. I remember the time you fought that big Colombian. Hey, wait. You should have seen the look. Waktu terus berlalu hingga sekarang adalah tanggal jatuh tempo yang Jimmy janjikan kepada Miles. Miles pun langsung menemui Jimmy dan meminta uangnya sepulang sekolah nanti. I want my fucking money today. Di toilet sekolah, Jimmy berkenalan dengan seseorang yang bernama Vinny. Vinny mengetahui kalau ada hal menarik nanti sepulang sekolah. Vinny juga tahu kalau selama ini Jimmy latihan di camp latihan Manny. Jimmy keheranan kenapa Vinny bisa tahu semua hal itu. Namun di sini Vinny hanya memberikan semangat untuk Jimmy. Obrolan tersebut ternyata didengar oleh anak buah Miles, dan ia pun langsung melaporkannya kepada Miles. Mengetahui hal itu, Miles menyusun siasat licik dengan memanggil seseorang yang bernama Glassjaw. Tentu untuk memberi perhitungan kepada Jimmy saat sepulang sekolah nanti. Di sini Jimmy pun menghampiri Miles. Di sini Jimmy menjelaskan kalau dirinya tidak akan sama sekali memberikan uang $200 itu. Dan Jimmy mengajaknya berduel. Miles mengatakan sebelum Jimmy melawan dirinya, ia harus menghadapi seseorang yang bernama Glassjaw. Namun Glassjaw yang hendak datang ke sekolah Jimmy, tiba-tiba ia disekap oleh seseorang. Yang ternyata orang yang menyekap si Glassjaw ini adalah orang suruhan Vinny. Maka tidak ada jalan lain selain Miles berduel dengan Jimmy. Hingga pada akhirnya duel pun terjadi. Guys, crazy. Do you know how much trouble you can get in? Di awal, Miles berhasil menjatuhkan Jimmy. Namun Jimmy langsung bangkit dan menghajar Miles. How's he doing? He's doing pretty good. Miles yang frustasi mencoba mengajak teman-temannya untuk membantu. Well, whatever he is, he's doing a pretty good job. Namun Jimmy tidak sendiri. Teman-teman Jimmy juga ikut membantu Jimmy. Kid. It's not nice to say. Hingga pada akhirnya, Miles pun berhasil dikalahkan. Di sini Jimmy meminta Miles agar cepat sadar dan tidak lagi membuli orang, karena mereka itu semua adalah teman. Miles mencoba bangkit namun gagal. Hingga pada akhirnya Miles tidak sanggup lagi melawan Jimmy. Semua kejadian itu pun sampai masuk berita nasional. Yang tentu saja berita itu tersebar di seluruh kota. Orang tua Jimmy yang tahu hal itu tentu sangat bangga kepada Jimmy. Dan pada akhirnya Jimmy dan teman-temannya menjadi jagoan sekolah yang baik hati. Film pun tamat. Well, Gimana menurut kalian? Memang bully-membuli ini sering terjadi di kisah nyata. Bahkan di sekolah-sekolah Indonesia pun banyak orang yang membuli. Apakah dari kalian juga pernah dibully? Atau kalian yang membuli? Mungkin bedanya kalau di Indonesia itu biasanya yang gendut yang sering ngebully orang yang kurus gitu ya. Kisah yang dapat kita ambil, jangan pernah membuli orang. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan pernah merasa paling sempurna, kecuali rokok sempurna. Mungkin cukup sekian dari saya.